Selamat pagi, semangat pagi, horas bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita mengawali hari ini bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita awali di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang telah Engkau hadirkan bagi kami. Kasih karunia-Mu tidak pernah terlambat, selalu baru setiap pagi, setiap hari, menolong kehidupan kami, melawat kehidupan kami, menghantarkan kami hari demi hari untuk semakin dekat kepadamu. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan kehidupan bagi kami. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk memahami, mengerti, menerima, dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal pertama ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam relasi, hubungan, atau ketika kita berjumpa dengan orang lain, sangat-sangat sering kita melakukan janji. Sangat-sangat sering kita melakukan kesepakatan. Sangat-sangat sering saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara berbuat janji antara yang satu dengan yang lainnya. Tentu untuk melakukan sesuatu. Tentu untuk mengerjakan sesuatu. Biasanya janji itu atau kesepakatan itu kita lakukan adalah untuk mencapai sesuatu. Bisa saja berjanji bertemu, berjanji melakukan bisnis, melakukan usaha, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan itu dan ketika hendak mengeksekusinya, ada kalanya kita bisa dengan mudah menuntaskannya. Tetapi ada juga kalanya kita menghadapi tantangan. Kita berhadapan dengan ada kesulitan atau ada halangan atau bahkan ada yang lupa. Dan mungkin juga yang parah adalah ketika ada yang ingkar janji atas apa yang pernah dijanjikannya, berjanji kepada seseorang atau melakukan kesepakatan kepada seseorang. Mungkin pengingkaran itu terjadi karena dianggap apa yang dijanjikan atau apa yang telah disepakati itu tidak cocok lagi dengan dirinya atau tidak cocok dengan orang lain lagi untuk melakukan kerja sama. Bapak Ibu, saudara-saudara, itu adalah hal-hal yang lumrah di dalam kehidupan kita. Itu adalah hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Manusia sering melakukan ingkar janji dengan apa yang pernah dia janjikan dari mulutnya, dari dalam hatinya, dari dalam pikirannya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk sebuah janji yang kekal. Firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita hari ini. Mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan sempurna dan dari janji Allah. Apa yang telah dinyatakan Allah, apa yang telah dinubuatkan oleh Allah, apa yang telah dijanjikan oleh Allah sejak dari zaman
purbakala dari zaman para nabi-nabi, maka digenapi dengan sempurna di dalam Kristus Yesus. Dan apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, firman Allah, firman yang hidup itu, firman yang telah menjadi manusia itu juga akan menjadi kenyataan, akan digenapi semuanya dengan sempurna. Dan janji itu adalah ya, pasti akan terjadi. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan janji Allah. Kalau manusia sering menggagalkan janjinya sendiri, mengingkari janjinya sendiri, tetapi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah mengingkari janjinya. Justru Dia akan menyatakan dengan sungguh-sungguh, mewujud nyatakan, menggenapi itu sebagai jalan bagi keselamatan dunia, keselamatan yang kekal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai umat penerima janji, kita sebagai orang-orang yang telah menerima janji. Loh, kenapa kita menjadi penerima janji? Karena kita adalah anak-anak Abraham di dalam iman. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus di dalam iman. Kita semua adalah anak-anak Allah di dalam iman. Jalan itu telah disediakan. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. Maka di dalam Yesus Kristus janji Allah itu adalah ya, dan pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Karena itu panggilan bagi kita hari ini adalah untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mendengarkan suaranya, mendengarkan firman itu, hidup di dalam janji itu sendiri. Kalau manusia, kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sering mengingkari apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan, maka hari ini diingatkan kembali bagi kita untuk terus-menerus bersungguh-sungguh apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan, apa yang telah kita iakan kepada Tuhan. Karena apa yang telah diiakan oleh Allah, apa yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka itu akan pasti terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu dikatakan, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dan aminkanlah semua janji itu, janji yang akan terjadi menghantarkan kita kepada keselamatan yang kekal. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hari ini, saat ini, di tengah-tengah kehidupan kita, di zaman ini, panggilan bagi kita adalah untuk terus sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh meyakini janji Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita dan mengaminkannya. Mengaminkan janji itu adalah melakukan kehendak-Nya. Mengaminkan janji itu adalah tidak lari kemana-mana, tetapi terus-menerus menggumuli, terus-menerus memikirkan, terus-menerus hidup menurut patron yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengatakan amin, amin, amin. Tidak. Tetapi menyatakan amin itu di dalam perbuatan yang nyata, di dalam perkataan yang menggarami, di dalam pikiran yang positif, di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, di dalam kepedulian hati yang menguatkan orang-orang di sekitar kita. Demikianlah janji itu kita aminkan dan teruslah hidup di dalam sukacita, di dalam hati yang terus bersyukur. Sebagai jalan mengaminkan janji yang kekal itu adalah bersyukur kepada Tuhan. Seperti apapun dinamika hidup kita, seperti apapun yang kita hadapi hari ini, minggu ini, di tahun ini, di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita, relasi kita, dan lain sebagainya, maka teruslah bersyukur, teruslah bersukacita, teruslah memuliakan Tuhan. Karena jalan yang berliku-liku, jalan yang berbelok-belok yang kita tempuh di dalam hidup kita tidak akan pernah membatalkan
janji Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Tetapi di jalan yang berliku-liku, jalan yang berbelok-belok, jalan yang naik turun di dalam hidup kita, justru di sana ada Kristus yang terus menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita dan Dia sungguh-sungguh berkomitmen mewujud nyatakan janjinya. Maka terimalah janji itu, janji yang kekal itu, kerajaan Allah yang kekal itu, yang menghantarkan kita kepada kekekalan. Sehingga imanmu, iman saya, iman kita semua bukanlah iman yang sia-sia, tetapi iman yang berguna, menghantarkan kita kepada kekekalan yang disediakan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami, bahwa janjimu adalah ya, dan kami menerimanya dengan amin, dengan hati yang bersyukur, bahwa Engkau tidak pernah mengingkari janjimu. Engkau menggenapinya, Engkau mewujud nyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Allah, ajar kami Tuhan, orang-orang yang telah Engkau anugerahi janji keselamatan itu, orang-orang yang telah Engkau kasihi di dalam janji Yesus Kristus itu, agar kami terus-menerus hidup di dalam cinta kasih-Mu, hidup terus-menerus di dalam kehendak-Mu. Kami terus menyadari bahwa kami adalah anak-anak janji, anak-anak yang telah menerima keselamatan yang kekal itu, sehingga hidup kami di tengah-tengah dunia ini adalah hidup sebagai tanda mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan takut akan Engkau. Bapa dalam surga, bimbing kami lewat Roh Kudus, agar hati kami, pikiran kami, hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhanlah yang menolong, melawat kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita surgawi bagi kami di tengah-tengah pergumulan keluarga, usaha, ekonomi, bisnis, dan apapun Tuhan yang menjadi pergumulan yang sedang kami perjuangkan di tengah-tengah hidup kami. Tuhanlah yang menjadi penolong kami, Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat bagi kami, Tuhanlah yang membukakan jalan bagi kami untuk menemukan apa yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit. Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Hadirkan bagi kami Tuhan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, terlebih iman yang terus berkobar-kobar, pengharapan yang terus berkobar-kobar di tengah-tengah sakit penyakit yang diidap oleh jemaat-Mu. Kami percaya tangan kuasa Tuhan akan memulihkan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, Horas.